Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nano dari SDN Pasir Rucing. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya. Kali ini saya akan melakukan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendirian, yaitu ditemani dengan sahabat saya. Dia adalah salah satu guru SDN Pasir Rucing. Dia mengajar di kelas 6, yaitu Pak Dulung Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Dulung. Waalaikumsalam Pak Ina. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sangat sehat sekali. Tentu ini sangat baik sekali buat saya sehingga saya bisa bertatap muka dengan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya juga Pak, dalam kesempatan pagi yang sangat cerah ini, saya juga alhamdulillah dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan baik. Oke Pak, saya menunggu sebentar. Mungkin saya akan bertanya beberapa hal terhadap Bapak. Yang pertama, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, yaitu kelas 6. Dan saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang saya lakukan itu, yaitu saya melakukan supervisi ini, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bapak sehingga kompetensi yang Bapak lakukan itu semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita ya Pak. Siap. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan observasi terlebih dahulu Pak, sebagai bentuk persiapan agar Pak Dudung lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan nanti kegiatan belajar mengajar, tepatnya di kelas 6 atau di kelas Bapak ya Pak ya. Mungkin yang dalam kesempatan ini yang saya akan tanyakan ini Pak Dudung, saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dalam kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, mungkin yang paling utama ini ya Pak, yaitu materi apa yang akan Bapak ajarkan nanti di kelas 6 Pak? Oke. Materi yang saya ajarkan nantinya di kelas 6, terutama yang akan nanti diobservasi Bapak secara langsung yaitu terkait dengan materi lingkaran. Jadi lingkaran ini diharapkan siswa bisa mengetahui dan cara untuk mencari keliling dan juga luas lingkaran. Iya. Terkait masalah lingkaran. Oh, jadi materinya itu tentang lingkaran. Jadi siswa itu yang diperintah untuk mencari kelilingnya ya Pak? Ya, keliling dan luas lingkaran. Ya. Keliling dan luas lingkaran. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak Dudung dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran tersebut Pak? Ya. Baik Pak, tujuan dari materi mengenai lingkaran tersebut diantaranya salah satunya yaitu siswa mampu mengidentifikasi elemen-elemen lingkaran seperti jari-jari, diameter, busur, ataupun juga titik sudut. Yang kedua, siswa juga bisa tahu atau menghafal tentang rumus lingkaran ataupun juga rumus keliling dan luas lingkaran. Kemudian setelah tahu, dia mampu menyelesaikan tugas atau soal-soal mengenai lingkaran dan juga keliling lingkaran. Iya, betul Pak, ada 3 poin tujuan yang Bapak ingin capai itu ke dalam pembelajaran tersebut. Baik Pak, setelah saya mendengar tujuan yang Bapak ingin capai pada saat pembelajaran, itu materinya sangat menarik sekali ya Pak, tentang menjadi lingkaran itu ya Pak. Selanjutnya Pak gini, bagaimana atau apa metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada saat pembelajaran nanti Pak? Metode yang akan saya gunakan pertama adalah metode kooperatif. Tadi bisa jadi gabungan dari diskusi dan juga diskusi kelompok dan juga inquiry. Selanjutnya eksperimen, di mana siswa bisa menggunakan alat bantu seperti tali ataupun yang gunakan tali dan juga benang supaya bisa membentuk lingkaran gitu Pak. Iya.
Baik Pak, sangat menarik sekali ya Pak. Iya. Jadi supaya siswa itu lebih aktif Lebih ya. aktif ya. Iya, baik Kalau Pak. peserta kan sehari ini harus ada itu ya prakteknya sehingga peserta baru bisa terlihat aktif kalau. Iya, baik sekali Pak. Atau setelah tadi saya mendengar metode ya metode pembelajaran yang Bapak kemukakan tadi, selain itu Pak strategi Pak. Ada strategi dalam melakukan pembelajaran, yaitu supaya siswa itu apa yang menjadi tujuan Bapak dalam melakukan pembelajaran itu lebih tercapai itu Pak. Ya, pertama saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang mengedepankan keaktifan siswa atau Ya. bisa juga dengan PBL, Problem Based Learning, di mana pembelajaran dengan menggunakan PBL ini nantinya tentu akan lebih berfokus pada pemecahan suatu masalah, Ya. sehingga masalah yang nantinya akan dihadapi oleh siswa bisa dipecahkan langsung dengan menggunakan strategi PBL ini, Pak. Iya, jadi betul. Jadi ya Pak, jadi strategi yang Bapak akan lakukan itu yaitu dengan cara PBL ya Pak. Berarti problem learning yang merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah ya Pak. Iya. Betul. Ya selanjutnya Pak, setelah strategi yang saya tadi tanyakan kemudian, dan ini Pak yang terakhir, berupa harapan Pak, harapan dari observasi yang kita lakukan bersama Pak Dudung saat ini, itu kan kita punya harapan, kira-kiranya harapan Pak Dudung itu seperti apa? Tentunya saya nanti berharap setelah diobservasi oleh Bapak ada perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran, dalam tata Iya. cara saya mengajar. Iya. Mungkin nanti bisa oleh Bapak setelah diobservasi bisa memberitahukan kepada saya kekurangan yang masih perlu diperbaiki oleh saya ketika saya mengajar. Mungkin itu ya Pak. Iya, iya Pak, baik Pak, sangat menarik sekali ya Pak. Dan saya juga Pak, ini saya pun berharap demikian Pak. Jadi pembelajaran Bapak bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang menjadi tujuan Bapak dalam melakukan pembelajaran Pak. Dengan berbagai strategi yang Bapak terapkan atau metode yang Bapak terapkan, sehingga pembelajaran bisa menjadi lancar dan siswa terlihat aktif gitu ya Pak. Iya Pak itu. Ya, terima kasih Pak Dudung pada kesempatan hari ini. Saya mungkin hal itu yang mungkin saya dapat tanyakan ya Pak. Dan saya mohon maaf bila mengganggu gitu, jam pelajaran atau kesempatan waktu untuk Pak Dudung. Dalam kesempatan ini Pak, saya minta maaf. Iya, terima kasih Pak. Mungkin nanti setelah kita melakukan observasi, Bapak sebagai observernya, Ya. mungkin nanti bisa berkumpul lagi ya untuk mungkin Bapak bisa memberikan saya hasil dari observasinya seperti apa gitu Pak, supaya saya lebih mengetahui apa yang terjadi ketika saya mengajar gitu ya Pak. Iya, iya baik Pak. Mungkin setelah nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas, saya juga akan melakukan pasca ya Pak, pasca Iya, pembelajaran pasca. apa yang saya lakukan. Mungkin saya akan mencatat beberapa hal gitu ya Pak, yang nantinya mungkin ada suatu refleksi gitu yang intinya. Jadi supaya dalam pembelajaran itu lebih dikoreksi sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Mungkin dan kedepannya Pak, setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, saya juga akan apa yang dikatakan Bapak tadi melakukan observasi kembali, yaitu mungkin nanti Bapak akan bukan saya sendirian Pak, saya akan ditemani sama guru praktik saya atau PB yaitu Ibu Rosita, yang akan sama-sama melakukan observasi setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Oke, siap. Mungkin Pak dari saya dicukupan segitu. Terima kasih waktunya, Sama-sama kesempatannya, Bapak. mengganggu waktu saat kesempatan Pak Dudung mungkin lagi istirahat atau apa. Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Tahu nih, bagaimana
hari ini kita cek kehadiran terlebih dahulu. Ada semuanya hadir? Ada yang terhadir? Siapa? Hendrik kemana Hendrik? Hendrik kemana Hendrik? Sakit? Hah? Isan nggak orang Isan? Isan? Sakit? Sakit apa? Mata? Matanya kenapa? Merah? Oke, bagus. Berarti ada 2 orang ya yang tidak hadir. Tiga, sama siapa? Sipa kemarin ada kan? Ada. Kemana? Sipa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap berdoa. Oke, sebelumnya kita supaya memunculkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, silakan dipimpin oleh teman kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Yuk. Silakan semuanya berdiri. Oke. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Siap.
Coba tepuk semangat. Kemarin kita telah mempelajari keliling dan juga luas dari persegi atau bangun datar. Ya, kemarin kita membahas bangun datar. Ya, keliling persegi dan juga luas persegi. Masih ingat bagaimana rumus keliling bangun datar persegi? Rumusnya seperti apa? Kelilingnya kemana? 4 kali sisi. Masih mengingat pelajaran yang kemarin nih? Bagaimana? Kelilingnya itu gimana? 4 kali 4 kali sisi. Ya. Berarti kalau ini mengulang pelajaran kemarin dulu ya. Berarti kalau sisinya bertiga, maka berarti sama dengan 4 dikali 3. Berapa? 12. 12. Berarti keliling dari persegi ini adalah 12. Bagaimana cara menghitung luasnya? Sisi dikali sisi. Kalau sisinya 4 berarti kali 4 berapa? 16. 16. Masih ya? Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Bangun ruang, coba sebutkan bangun ruang apa saja? Bagus. Limas. Limas. Bola. Kerucut. Terus? Apa lagi? Bagaimana rumusnya? Cara pertama. Kemarin kita membahas bangun datar yang berbentuk persegi. Selain persegi apa lagi yang termasuk bangun datar? Persegi panjang. Lingkaran. Segitiga. Limas. Kerucut. Kemarin rumus dari keliling persegi adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kalau sisinya 3 berarti 3 Nah, hanya mengulang yang kemarin. Ya. Kalau luasnya seperti apa? Luasnya berarti sisi kali sisi. S dikali S. Kalau sisinya 3 berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, itu mengulang yang kemarin. Sekarang karena bangun datar itu banyak, salah satunya adalah lingkaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari lingkaran. Tujuannya yang pertama adalah peserta didik atau kalian mampu
menunjukkan mana yang disebut titik pusat dalam satu lingkaran. Yang kedua, siswa juga dapat mengidentifikasi mana titik pusat, mana jari-jari, mana diameter, mana juring, mana tembereng, ataupun yang lainnya menggunakan tali busur. Ya. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan taksiran keliling ataupun luas. Ya. Jadi bisa ditaksir berapa kelilingnya dari sebuah lingkaran tersebut, ataupun berapa luasnya dari lingkaran tersebut. Selain itu juga kalian mengetahui rumusnya seperti apa, dan kalian juga mampu menjawab menggunakan rumus keliling dan juga luas lingkaran. Nah itu, jadi bagus ya manfaatnya mempelajari lingkaran, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ya, siap? Ya, ini penting sekali buat kita sebagai pembelajar untuk menentukan kalau melihat sebuah lingkaran itu apa yang harus kita mengetahui di mana titik pusatnya. Ya. Nah, ada yang punya uang kecil, uang 1000, ya kakak Yowa. Coba, uang. Ada yang punya uang? Coba, uang receh. Coba perhatikan, ini adalah sebuah lingkaran. Ya. Lingkaran ini tentu ada yang disebut dengan titik pusat. Perhatikan, uang masing-masing. Yang disebut titik pusat adalah di bagian tengah. Ya, bagian tengah-tengahnya. Oh, jadi nih, kalau anggap saja bulat ya. Nah, di mana letak titik pusat? Di tengah-tengah. Di tengah. Ini, anggap tengah aja ya. Ini adalah bagian titik pusat dari sebuah lingkaran. Kita isi TP, titik pusat. Jadi di lingkaran ada yang disebut titik pusat. Yang kedua, kita juga harus mengetahui ada yang disebut dengan jari-jari. Dalam sebuah lingkaran ada yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lingkungan lingkaran. Garis dari titik pusat lingkaran ke lingkungan lingkaran. Baik dari jarak antara, perhatikan, jarak antara ke sini, ke atas, ke pinggir dan ke bawah atau kemanapun. Kalau dalam sebuah lingkaran itu pasti jaraknya sama, ya, pasti sama. Jarak ke garis ini pasti sama. Maka coba kita ambil jarak sini aja. Nah, jari-jari adalah garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Mana lengkungan lingkaran tadi? Boleh ke arah sana, boleh, atau ke sini juga terserah bebas. Karena hanya sampai dengan titik pusat itu disebut dengan jari-jari dan disimbolkan dengan huruf R. Nah, R ini merupakan simbol dari
Jadi gimana kan? Jari-jari itu apa Dad? Hah? Apa? Mita? Garis dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Bagus, kita. Yang kedua, yang ketiga, ada yang disebut dengan diameter. Diameter adalah garis lurus dari lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Ya, ini jari-jari dari titik pusat ke sini dan ditambah lagi garis lurus. Aduh, apa? Nah, terus jaga garis lurus yang menghubungkan dua titik dari lengkungan lingkaran. Ini disimbolkan dengan huruf apa? D. P. D. Ya D. Diameter. Oh, bagaimana kalau ke bawah? Boleh. Boleh. Ya. Yang penting garis lurus yang melewati titik pusat dari dua lengkungan lingkaran. Bas. Berarti diameter adalah 2 kali lipat dari jari. Ya, kalau kita hitung jari-jarinya 4, maka otomatis diameternya adalah 8. Begitu Raisa? Halo Raisa? Ya kakak juga tuh. Selanjutnya ada yang disebut busur lingkaran. Apa itu busur lingkaran? Apa itu busur lingkaran? Garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik sembarangan di lengkungan tersebut. Yuk. Contoh ini ya, dari sini ke sini. Ya, yang garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jadi busur lingkaran itu di sini. Dia ke dia, atau dia ke dia, atau dia ke dia, atau di sini. Kita busur lingkaran. Nah, jadi ada di garis lengkung lingkaran. Ya, kakak Dimas. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan tali busur. Mana tali busur saya? Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Kalau yang disebut dengan busur mah garis lengkungnya, kalau yang disebut dengan tali busur mah ya itu garis lurusnya. Lurus. Ya. Awas, harus bisa membedakan. Kalau yang disebut dengan busur lingkaran mah garis lengkung, ya, yang menghubungkan dua titik. Tetapi kalau disebut tali busur mah garis lurus. Yes. Yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Bisa paham? Selanjutnya ada yang disebut dengan tempereng. Tempereng itu yang mana? Luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, lihat. Tadi
Mana yang disebut busur? Nih. Nih yang belum. Mana yang disebut tali busur? Yang lurus. Nah, tembereng adalah luas ini yang ada antara tali busur dan busur lingkaran. Saya berarti kalau dia sama. Nah, nih ini disebut dengan tembereng. Jadi kok. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan juring. Juring kan? Lingkaran luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran. Ya, luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Kalau yang tadi mah ini tadi disebut tembereng itu dibatasi oleh garis lengkung lingkaran dan garis lurus atau disebut dengan busur dan tali busur, tembereng mah. Sedangkan yang disebut dengan juring dibatasi oleh dua garis jari-jari lingkaran. Contoh ini, kalau tadi jari-jari itu yang mengenai titik pusat. Nah, ini ke sini dan ini ke sini. Maka ini adalah yang disebut dengan juring. Pak, boleh lihat kecil Pak? Boleh. Nampak segini. Nah, berarti berapa derajat? Ya. Nah, sama ini. Nah, ini juga disebut dengan juring. Ya. Selanjutnya yang terakhir ada yang disebut dengan apotema. Apa itu apotema? Apotema adalah garis dari pusat lingkaran tegak lurus ke titik di tali busur. Garis dari pusat lingkaran tegak lurus ke titik tali busur. Yuk contoh ini. Nah, dari pusat lingkaran lurus ke tali busur. Nah, ini akan membentuk sudut 90 derajat. Itu yang disebut dengan apotema. Jadi apa saja atau unsur-unsur lingkaran teh? Yang pertama ada yang disebut dengan Jari-jari. titik Pusat. Yang kedua Jari-jari. Tiga Ruang diameter. Empat Busur lingkaran. busur lingkaran. Lima Tali busur. tali busur. Enam Tembereng. tembereng. Tujuh Juring. delapan Apotema. Coba ada yang bisa? Ada yang ketahuan? Coba angkat tangan. Yang pertama titik Pusat. kedua Jari-jari. Ketiga diameter. Keempat lingkaran. kelima Tali busur. Keenam tembereng. ketujuh Juring. kedelapan. Apotema. Ada yang ketahuan? Tuh, ada yang salah hafal? Hah? Ada yang hafal? Coba kakak Dimas. Hah? Titik pusat Jari-jari diameter. Lingkaran tali busur. Tembereng. Juring. Apotema. Tuh, siapa yang mau coba? Angkat tangan. Tuh, coba minta. Titik pusat, jari-jari diameter, busur tali busur, tembereng, apotema, juring. Dan dari apotema. Sip, bagus. Tepuk tangan. Yang lain, coba. Yang lain, coba. Ramdhani dulu.
jari diameter, busur lingkaran, tali busur, tembereng, guring, dan apa-apa. Iya betul, teman. Coba siapa lagi? Ihsan coba. Lingkup pusat, jari-jari, diameter, busur lingkaran, tembereng, juring, apotema. Iya bagus ya. Bagus. Jadi sudah ada perwakilan beberapa orang yang sudah apa? Yang lain Bapak yakin kalian juga sudah apa? Ya. Jadi sudah tahu ya unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah lingkaran. Lanjut untuk tujuan yang pertama sudah kita masuk ke tujuan yang kedua. Kalian mampu mengetahui rumus keliling dan juga Luas. bukan diameter atau luas ini. Coba bagaimana cara rumus untuk mencari keliling lingkaran? Sisi kali sisi. Hmm? Sisi tambah sisi. 2 kali pi kali r. 2 Kali pi kali kali pi kali r. kali Pi. pi-nya berapa? Biasanya pi itu sama ada yang 22/7 atau 3,14. 3,14. Coba perhatikan. Ketika kita mengetahui bahwa jari-jarinya adalah 7, ya. Maka coba kita hitung sama-sama. Berarti berapa? 2 kali pi-nya mana? 22/7 atau 3,14? 2,7. Kenapa ngambil 22/7? Karena bisa dibagi 7. Ya, karena angka atau jari-jarinya bisa dibagi 7. Untuk memudahkan, maka ketika ada jari-jari ataupun diameter yang bisa dibagi 7, maka gunakan dengan pi yang 22/7 untuk mempermudah. Tetapi kalau tidak bisa dibagi 7, maka gunakan 3,14 ya. Coba berarti ini berapa? 22/7 kali 7. 2. Coba 2 dikali 22/7. Kita supaya lebih mudah kita coret tuh. 7 dibagi 7 dapat 1 dikali berapa? 2 kali 22 44. 44 dikali 1 44. sama dengan 44 plus 1 sudah 44 saja ya. Berarti keliling dari lingkaran ini adalah 44. Keliling ke mana sih? Sini. Ya. Sisi lengkung. Sisi lengkung dari sebuah lingkaran. Lingkaran. Apa ini?
Berapa? 44. Bisa? Ada yang berani ke depan? Coba. Bapak coba kita hitung. Coba siapa yang berani ke depan? Sebuah lingkaran. Cari kelilingnya dengan jari-jari 21. Coba. B. Oh, kepasan. Oh. Jari-jarinya adalah 21. Kepasan? Oh, lanjut. Dua kali. Terus dikali. Kali juga segera. Kali deh sama. Nah, itu. Menggunakan apa? Nah, terus 132. Rumus keliling itu ada dua macam. Ada yang menggunakan jari-jari seperti ini, ya. Ada juga yang menggunakan diameter. Itu tergantung mana yang paling murah. Kalau yang menggunakan diameter, berarti keliling itu pi kali G. Coba, kalau seandainya jari-jarinya adalah 35, berarti pi-nya berapa? 22/7 dikali 70. Kita supaya lebih cepat mencari dulu. 70 dibagi 7 dapat 10. 22 kali 10 200. Ada yang mau coba yang menggunakan rumus pi kali D? Dengan
Ini 14. Coba. Coba. Lipat. Sudah? Nah, coba lihat. 22 per 7 kali 28 kali 78 sama dengan 80. Ya, pintar. Tepuk tangan buat ini. Selanjutnya nanti kita diskusi ya, mengerjakan tugas. Cuma sebelum itu kita cari dulu. Barusan keliling. Sekarang bagaimana cara mencari luas dari sebuah lingkaran? Rumus luas lingkaran adalah P kali R pangkat 2. P kali R pangkat 2. Nah, atau sama dengan P kali R dikali R, ya, supaya lebih mudah. Jika jari-jarinya ini aja 14, ya, jika jari-jarinya 14, maka kita bisa menggunakan P-nya adalah 22 per 7 kali 14 kali 14. Supaya lebih terperdalam kita coret saja. Ya. 14 dibagi 7 2. Berarti 22 Dikali 14. 2 dikali 14 berapa? 22 kali 2 kan 22 kali 2 4. 4 dikali 14 sama dengan berapa? 22 dikali 14. Coba hitung. 44 kali 2 kali 12. 4 215. 4 kali 4 4 kali 4 12 simpan 6 bawah 4 kali 4 tambah 1 7. 1 kali 4 1 kali 4 turun 9 tambah 4 13 simpan lagi 4 5 6 berapa? 636. Berapa 47? 4 tambah 7 berapa? 11. 11 lagi 45 jadi genep 100 616. Ada yang berani mencoba? Coba dengan 7 aja, coba 7. Jari-jarinya 7. Coba, Kakak Indra.
Ya, 154 ya, pintar ya. Sudah memahami ya? Oke, untuk selanjutnya kalian sudah, lingkaran sudah, coba dibuat sebuah kelompok untuk mendiskusikan dan mencoba untuk menjawab soal. Ya, coba, atau sudah ini ya? Iya, kelompok aja ya. Buat sebagai kronologi, coba disambungkan yang beda. Langsung satu sejajar saja. Tugasnya, coba bayangkan menggunakan, boleh menggunakan uang buat sebuah lingkaran, atau cari cetakan yang lain yang bisa berbentuk lingkaran. Nah, bisa menggunakan nih peci, dibuat seperti lingkaran, diputar. Nanti cari berapa jari-jarinya dan berapa luasnya. Tuh, sekarang gabung secara kelompok. Ataupun benda apa saja yang bisa membentuk sebuah lingkaran. Bisa menggunakan botol boleh. Boleh bisa menggunakan botol, diputar, nanti dihitung berapa diameternya, berapa jari-jarinya. Coba, sudah. Identifikasi dulu, mana yang disebut titik pusat, mana yang disebut dengan jari-jari, diameter, pembereng, tali busur, dan yang lainnya. Coba diidentifikasi dulu unsur-unsur lingkarannya. Supaya lebih besar kelihatan. Coba identifikasi dulu unsur-unsur dari lingkaran tersebut. Mana jari-jari, mana yang disebut titik pusat. Nanti setelah diidentifikasi, hitung berapa kelilingnya dan berapa luas dari lingkaran tersebut. Boleh menggunakan
dari apa di nomor bisa dari mana diameter kemana. Jangan sama boleh, kuatin kanan jangan sama, kuat dulu supaya berbeda. So, gunakan kopiah atau apa saja sok yang penting bisa berbentuk lingkaran. Yang lain coba dulu. Coba ngambil yang lain dulu. Coba yang lain dulu selesai.
Sebaya ini bola. Bisa sampai. Udah. Iya, men. Dekat kantin. Di kantin, di dekat Udah semua belum? Kakak Yoga? Sudah? Coba dipresentasikan ke depan per kelompok. Coba kita presentasikan kelompok. Itu lah bawa dia. Satu kelompok 3 orang saja yang ke depannya. Berapa? 5.
Kursinya buat besok. Assalamualaikum, kami dari kelompok 2. Assalamualaikum. Selamat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2 presentasikan Ini yang dinamakan detek salah. Ini yang dinamakan jari-jari, diameter, ini yang dinamakan jaring, ukur, ini yang dinamakan unsur lingkaran, ini yang dinamakan temberek, ini yang dinamakan apotema, ini yang dinamakan tali butur. Dari sini ke sini dengan diameter. Ya. Terus yang celana dewasa itu yang sesuai dengan kelompok berapa? Coba hitung. Sesuai sama 7. Sudah? Oke, siap. Berarti yang hasil dari kelompok 2 keliling lingkarannya adalah 7. berapa? 2 kali Berarti banyak. coba. 22.
kali 14 sama dengan 44. Luasnya 22/7. Kali 7 kali 7 sama dengan 154. Silakan kelompok yang lain kalau ada yang belum memahami, silakan bertanya ke depan. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham? Paham? Oke. Sudah, kembali ke tempat. Kembalikan kursinya. Coba kembalikan. Enggak. Oke. Selanjutnya, oke. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Tujuan yang pertama adalah kalian sudah mengetahui unsur-unsur lingkaran. Jadi intinya kalian sudah paham terhadap materi hari ini. Persiapan di rumah untuk pembelajaran besok yaitu mengenai bangun ruang. Ya, bangun ruang otomatis ada volumenya. Ya, silakan diperbolehkan di rumah buka-buka media belajar lain seperti YouTube ataupun kalian nonton film Google atau nonton TV seperti TV yang silakan mengenai ruang guru dan sebagainya supaya besok ketika kita belajar sudah ada gambaran mengenai bangun ruang. Siap? Oke, dari Bapak diinformasikan untuk pembelajaran ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dudung sama Ibu. Sebagaimana yang saya ingin katakan sama Pak Dudung bahwa pasca pembelajaran itu akan ditemui sama Ibu. Nah Pak Dudung ini sekarang itu yang dinamakan adalah pasca observasi ya Pak. Tadi Bapak telah melaksanakan praktek pembelajaran. Sekarang kita akan melakukan yang disebut itu pasca observasi. Jadi kita akan menggali hal-hal yang mungkin hal yang baik atau yang kurang baik. Jadi untuk yang tujuannya itu untuk pembelajaran, perbaikan pembelajaran berikutnya gitu ya. Nah, lalu setelah melakukan pembelajaran tadi, bagaimana perasaannya? Untuk kalau masalah perasaan, ada perasaan awal dan ada perasaan akhir ya. Dimana perasaan awal tentunya kita merasa gugup, canggung, apalagi kan kebiasaannya kita mengajar tanpa ada yang apa namanya, pas kita Ada yang serius. ya bukan selain itu juga ada yang Melihat. ya. Biasanya kita belajar
sekemampuan kita tanpa ada yang melihat atau mengawasi kita. Tetapi ketika kita sedang diawasi, tentu ada perasaan yang setidaknya ada nervous di hati kita. Tetapi itu hanya di awal saja. Untuk selanjutnya kita bisa melaksanakan pembelajaran secara mestinya biasa saja, seperti biasa. Tepat sekali Pak ya. Kemudian penduduk ini kesan Bapak ya melaksanakan kemarin praktek pembelajaran, apakah sesuai gitu kan? Praktek pembelajaran Bapak sesuai dengan apa yang Bapak rencanakan gitu. Kalau yang tadi dilakukan dalam praktek mengajar tentunya sesuai dengan apa yang saya rencanakan, sesuai dengan RPP, dan tentunya disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran supaya pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan maksimal, ya Pak. Kalau boleh tahu ini Pak, pada saat melaksanakan pembelajaran saya mau mendengarkan cerita ya Pak. Mungkin ada hal-hal yang membuat Bapak memuaskan ketika melaksanakan pembelajaran. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, mungkin hal yang paling membuat kita merasa senang ketika apa yang tercantum dalam RPP, terutama tujuan pembelajaran, bisa tercapai secara maksimal dan peserta didik juga memahami apa yang kita butuhkan dalam kegiatan tersebut, sehingga materi dari pembelajaran tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan peserta didik juga memahami dan paham terhadap segala sesuatu yang kita ajarkan terhadap mereka. Berarti apa? Berarti dari segi murid juga ada kepuasan gitu sama Bapak? Ya, murid tentunya kepuasan. Yang pertama juga murid juga aktif ketika pembelajaran. Kita juga mungkin bisa sebagai hanya fasilitator, sehingga murid dengan di kita itu tidak ada istilahnya canggung lah. Iya. Jadi santai, mereka merasa nyaman dalam belajar, itu yang kita harapkan dalam segala pembelajaran kita. Kemudian kalau dari segi Bapak gitu ya melakukan pembelajaran, sama ada sesuatu yang mungkin memuaskan gitu Pak? Kalau dari saya sendiri, Dari cara penyampaian materinya, dari media yang disediakan gitu ya Pak. kalau kepuasan mungkin tidak akan terlalu merasa puas ya. Kenapa? Dalam setiap pembelajaran pasti ada kekurangannya. Iya. Tentunya dari metode, dari alat peraga ataupun yang lainnya. Tetapi hal yang paling utama adalah ketika kita merasa ada kekurangan, tentunya ketika melakukan pembelajaran di waktu yang lainnya, ada perubahan-perubahan untuk selalu memperbaiki kegiatan pembelajaran kita. Saya juga Pak kemarin kan melihat dari kegiatan ini, terutama dari tiga kelompok yang mungkin Bapak terlihat atau murid juga terlihat adanya motivasi atau sangat respon atau sangat impresif dengan murid yang lainnya atau dengan yang teman yang lainnya ketika melakukan diskusi. Dan selanjutnya Pak gini Pak, mungkin ada misalnya ketika Bapak kemarin itu melaksanakan praktek pembelajarannya Pak, kalau dari ketercapaian kompetensi gitu ya, mungkin apakah kompetensinya itu sangat tercapai gitu kan, terutama dalam hal penyampaian materi terhadap murid gitu Pak? Kalau penyampaian materi yang kemarin dilakukan memang semuanya sudah tercapai. Cuman tentu harapan kita ingin maksimal, tetapi dalam kenyataan memang tidak terlalu maksimal. Tentu ada hal yang memang sekiranya dapat mengganggu atau setidaknya siswa tidak sesuai apa yang kita harapkan. Baik dari siswanya yang memang ada sebagian siswa yang kurang memahami ataupun yang lainnya. Tapi kalau lihat evaluasi gimana kan memuaskan itu Pak? Kalau dievaluasi tentu memuaskan, hampir 90% siswa memenuhi kriteria kita. Tetapi kalau semuanya tercapai itu ya belum ya, itu masih ada kesalahan itu. Ya, baik Pak. Mungkin Pak kalau yang selanjutnya nih Pak, kalau dari segi mengajar secara personal Bapak gitu kan, secara personal Bapak, apakah ada kesulitan gitu Pak? Apa kesulitan dari semua Bapak mengajar ke guru Bapak dari RPP yang Bapak rencanakan gitu kan, yang Bapak sendiri, apakah ada kesulitan?
misalnya dari penyediaan, terutama dari penyediaan media pembelajaran, gitu, atau soal penyampaian materinya, gitu. Kalau dari saya sendiri kita mungkin sudah biasa mengajar ya, tentunya kita sebagai sudah biasa mengajar. Tetapi kalau hal media ataupun alat peraga, tentunya kita sadari sendirilah ada beberapa kekurangan di sekolah kita yang tentunya kekurangan tersebut bisa kita alihkan atau kita bisa memanfaatkan alat peraga lain supaya pembelajaran bisa tersampai dengan baik. Kalau memang tidak bisa dilaksanakan di sekolah, kita juga bisa memanfaatkan peserta didik supaya bisa mengerjakan di rumah atau minimalnya bisa mempelajari terlebih dahulu di rumahnya masing-masing itu Pak. Ya, baik Pak. Kemudian ini Pak dari keseluruhan proses pembelajaran yang Bapak laksanakan itu, apakah misalnya ada hal-hal yang ingin Bapak pertahankan gitu pada saat mengajar atau media yang Bapak sediakan atau strategi atau pembelajaran, apakah ada yang perlu dipertahankan sama Bapak gitu? Kalau yang perlu dipertahankan yang pertama memang medianya tentunya harus banyak ya, kolaboratif, dimana bukan hanya satu media saja yang dipergunakan. Kemudian tentunya dalam metode pembelajaran juga harus bervariasi. Selanjutnya kegiatan pembelajaran juga harus mengutamakan keaktifan siswa juga, karena siswa aktif itu mereka akan lebih senang dalam belajar dengan kita. Beda dengan kita yang monoton mengajar atau memberikan ceramah kepada siswa, siswa akan merasa jenuh dan tentunya itu tidak efektif dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga metode lain seperti diskusi lainnya juga itu sangat berpengaruh kepada siswa untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri siswa. Jadi mungkin banyak hal yang Bapak pertahankan dari pembelajaran yang kemarin ya Pak, dari proses pertama dari media, mungkin dari serta visual itu gunakan itu untuk pertahankan ketika melaksanakan kerja kelompok dan kegiatan banyak siswa yang aktif, responsif, gitu kan. Jadi terhadap ketika presentasi bisa memberi kelompok yang lain. Itu sangat baik. Mungkin sebaliknya Pak ada kesulitannya gitu, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu Pak? Kalau tantangan pasti selalu ada dalam setiap pembelajaran. Yang pertama kita memutus siswa itu berbeda-beda kebutuhannya. Tentunya dalam perbedaan tersebut kita sebagai guru perlu memenuhi setiap kebutuhan siswa. Mungkin hal itu yang jadi tantangan bagi saya, di mana ada sebagian siswa yang memang sangat aktif, tetapi aktifnya bukan pada setiap pembelajaran, bukan pada pembelajaran itu sendiri. Aktifnya ketika pembelajaran aktif kepada hal-hal yang lain. Tentunya sedikit mengganggu, tetapi tantangan tersebut tentunya harus kita bisa atasi. Bagaimana siswa yang aktif tersebut bisa kita arahkan supaya keaktifannya bukan kepada hal lain, melainkan kepada pembelajaran yang kita ajarkan. Ada yang sebenarnya diperbaiki Pak, yang juga Bapak betul sesuatu memang perlu ada, dan kemudian juga dengan langkah selanjutnya itu sesuatu yang perlu ditingkatkan. Ya. Selanjutnya Pak gini Pak, mungkin dari strategi gitu Pak, strategi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tadi ya Pak ya, mungkin ada strategi lain untuk pembelajaran berikutnya supaya pembelajaran berikutnya lebih meningkat lagi gitu. Misalnya dari semua bentuk langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mencapai pembelajaran berikutnya yang lebih baik atau lebih meningkat gitu. Punya strategi apa? Strategi lain yang mungkin akan saya coba berhubung kita mengetahui bersama bahwa siswa saat ini mungkin di sekolah kita atau di sekolah yang lain juga masih sangat minim untuk belajar di rumah. Mereka di rumah bukan untuk belajar, main game ataupun yang lainnya, sehingga ada kita sebagai guru perlu penekanan supaya siswa bagaimana caranya mereka bisa belajar di rumah. Salah satunya mungkin dengan cara mengontrol mereka, karena saya yakin siswa terutamanya kelas atas tahu atau bisa menggunakan HP ataupun yang lainnya. Tentunya mengontrol mereka menggunakan HP itu sangat bagus bagi saya. Kenapa? Daripada mereka main game menerus di rumah, kita bisa mengalihkan dengan cara mereka disuruh menonton video apa yang perlu dipelajari untuk besok hari, sehingga
ketika mereka besok pembelajaran tersebut sudah ada pemahaman awal dari peserta didik. Daripada kita di sekolah belajar tanpa peserta didik itu memahami alur dari rumahnya masing-masing. Sehingga kalau seperti itu, pemahaman awal tersebut sangat penting untuk kita mengontrol peserta didik, dan mereka pasti akan lebih aktif dalam pembelajaran karena setidaknya mereka sudah memahami sedikit tentang pembelajaran yang kita ajarkan. Dengan begitu kan kita tinggal bertanya sesuai dengan atau mengklasifikasikan mereka seperti pemahaman awalnya itu seperti apa, seperti bagaimana gitu, sehingga pembelajaran bisa lebih aktif dan mereka juga pasti dalam kegiatan pembelajaran itu aktif karena pengetahuan mereka sudah ada gitu. Ya, betul. Berarti dari segi itu berarti Pak, apa yang katakan itu dari media gitu ya Pak? Salah satunya media. Pembelajaran dan bisa mengaktifkan siswa bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga bisa mengaktifkan siswa untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Nah, strategi yang sangat baik sekali Pak yang Bapak mungkin rencanakan untuk pembelajaran berikutnya. Dan untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih Pak kepada Bapak setelah bisa melakukan identifikasi, setelah melaksanakan pembelajaran dari mungkin kekurangan dibetulin atau yang perlu ditingkatkan Pak. Tapi menurut saya setelah saya melihat pelaksanaan pembelajaran yang Bapak saya lakukan itu sudah sangat baik sekali Pak. Dari mulai setelah saya melihat dari SOP-nya, kemudian tujuan pembelajarannya, kegiatan awal, gitu, ada persepsi, kegiatan inti, gitu kan. Apalagi ketika siswa melaksanakan kerja kelompok atau kelompok gitu ya Pak. Kemudian siswa melakukan kerja kelompok dengan tempatnya, saya melihat keaktifan siswa dengan media yang Bapak sediakan secara kontekstual maupun secara video yang mungkin secara sederhana Bapak sediakan. Kemudian siswa bisa mempresentasikan ke depan dan kelompok yang lain bisa mendengarkan atau mengomentari siswa yang melaksanakan presentasi di depan. Kemudian di kegiatan penutup pun mungkin kegiatan penutup semua Bapak sudah terpenuhi dari mulai tindak lanjut, kemudian evaluasi atau melakukan kesimpulan yang lainnya, bahkan adanya sesuatu refleksi untuk pembelajaran yang Bapak lakukan. Mungkin Pak, terima kasih sudah sama Ibu pada pertemuan Pasca Birokrasi kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.